Baik anak-anak, berjumpa dengan Mr. Yanto. Di sini Mr. memperkenalkan diri dulu di awal tahun pembelajaran 2020-2021. Di sini Mr. mengajar kelas 6 untuk mata pelajaran agama Katolik. Ya, nama Bapak atau nama Mr. adalah Ignatius Idrianto. Kalian bisa memanggil sebagai Mr. Yanto atau Bapak Yanto, itu terserah anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran pendidikan agama Katolik kita mulai, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, di tahun pembelajaran ini, di tahun 2020-2021, kami memulai pembelajaran pendidikan agama Katolik. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam masa-masa pandemi ini. Semoga kami dapat melaluinya dengan baik. Bangsa dan negara kami dapat melaluinya dengan baik, sehingga masa-masa ini dapat berlalu dari kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati pembelajaran melalui pembelajaran daring atau pelajaran jarak jauh ini, ya Tuhan, semoga dapat berkenan di hadirat-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kami, dan kami dapat belajar dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan pelaksanaan kami, seperti kami memenuhi yang besar pada kami, dan dalam sekali kami dalam cobaan, tapi bisa kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, pembelajaran di masa pandemi ini selama beberapa waktu kita akan melaksanakan dengan cara PJJ. Kalian nanti dapat belajar bersama YouTube ataupun dari WA atau Zoom dan segala macamnya. Baik, kita mulai pada pembelajaran kita hari ini. Baik. Nah, pembelajaran pertama ini bertemakan pribadi peserta didik dan lingkungannya, dengan subtema Aku Bangga dan Bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, kan kita tahu kan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa dan adat istiadatnya masing-masing yang ribuan jumlahnya. Nah, warisan dunia UNESCO itu terdapat 981 situs dengan rincian 759 warisan budaya, 193 itu warisan alam, 29 campuran antara warisan budaya dengan alam. Itu karya budaya dan bukan berupa benda ya. Dari jumlah tersebut, Indonesia menyumbang sekitar 13 warisan yang ditetapkan oleh UNESCO. Salah satu contohnya Candi Borobudur, Prambanan, batik, keris, kemudian ada juga berupa binatang dan tumbuhan, itu komodo dengan bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, dan juga tentunya adalah warisan budaya tari-tarian, beberapa tarian yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Pulau Bali juga ada. Baik, keanekaragaman yang ada pada semua suku bangsa itu disatukan disebut sebagai bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangga satu bangsa Indonesia, menyuyung bahasa persatuan anak bahasa Indonesia. Merefleksikan pengalaman keberagaman dan kesatuan itu, maka para pendiri bangsa menggunakan semboyan dan lambang negara Pancasila, yaitulah Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tentu tahu kan apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Istilah tersebut terdapat pada kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tatular. Ini pembelajaran dari kelas 4, 5, dan 6. Itu dulu ada di PPKN, kalian pasti akan tahu. Selanjutnya, ya, dari Alkitab sendiri kita dapat belajar bagaimana cara bersyukur, terutama dari Daud yang mengucap syukur, rasa syukurnya atas
penyertaan Tuhan dalam Mazmur 149 ayat 1 sampai 15. Nanti kalian bisa membacanya sambil di rumah ya. Kalian bisa baca. Nah, Daud mengajak bangsa Israel untuk memuji dan mengagungkan Tuhan karena sebagian pekerjaan besar yang telah dilakukannya. Banyak sekali pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Daud di sini mengajar untuk bersyukur. Salah satunya ada bersyukur atas bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian dan perjalanannya bersama dengan Musa, dan memberikan makan di setiap harinya. Tentu kalian ingat bagaimana perjalanan ke tanah Kanaan, mereka kehausan, kelaparan, dan segala macamnya. Tuhan menyertainya selalu dan memberikan rahmat kepada setiap makhluk hidup ciptaannya. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tentu harus bersyukur. Kita bisa bangun pagi, di pagi hari kita belajar untuk berdoa. Berdoa mengucap syukur karena kita dapat bangun di pagi hari. Di malam hari sebelum kita tidur, kita juga mengucap syukur. Minta berkat perlindungan dari Tuhan. Sehingga di malam hari waktu kita istirahat kita selalu dilindungi. Dan pastinya ketika kita mau makan atau sesudah makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita dapat menikmati makanan yang belum tentu orang lain bisa nikmati seperti kita. Nah, sebagai bentuk ucapan syukur dan bangga atas Indonesia yang memiliki simbol Bhinneka Tunggal Ika tersebut, maka kita perlu berjuang untuk melestarikan keanekaragaman dalam kesatuan Indonesia. Salah satu contohnya adalah belajar tari-tarian, belajar bahasa ibu. Bahasa ibu di sini adalah bahasa daerah. Kita di mana? Kita belajar bahasa daerah tersebut. Kita menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di daerah tempat tinggal kita. Ya, selalu bersyukur, lestarikan. Jangan malah kita tinggalkan. Kita terpesona dengan budaya-budaya asing. Boleh kita mengikuti budaya asing, tetapi ingat, budaya yang baik yang kita ikuti. Dan jangan sampai lupa akar kita di mana, tempat tinggal kita di mana, siapa kita. Kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan adat istiadat, bangsa yang penuh dengan keragaman. Selalu ingat itu. Jangan tinggalkan. Ya. Ambil sesuatu yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Baiklah anak-anak, dalam materi pembelajaran ini, hari ini Mr. cukupkan sekian. Bisa ucapkan terima kasih. Anak-anak bisa membaca di buku LKS-nya. Setelah pembelajaran ini, silahkan kalian kerjakan ya, Roma 1 dan 2 saja di dalam LKS. Nanti setelah kalian selesai, silakan nanti dikirim fotonya ke tempat Mister. Terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran pada siang hari ini. Semoga dalam pembelajaran ini kami tambah semakin mendapatkan ilmu, semakin bangga, semakin bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas menyertai-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.